Selamat pagi. Sekarang jam 4 lebih 5 menit. Persiapan mau summit, tapi masih hujan. Kita masak dulu. Persiapan masak. Oh, mati kompornya. Kan di depan ya. Ini udah dipotong sawi-sawinya. Mau masak bakso buat sarapan biar ada peraga. Pagi hari suasana sepi dikarenakan ada beberapa yang sudah mulai naik ke puncak. Ada juga yang masih tidur, ya begini, kalau rambut rasanya pengen tidur aja bawaannya. Maklum hujan jam 3 pagi sampai jam 4 pagi. Ya lumayan menyirami tanah agar tidak berdebu. Sekarang jam 5 lebih 20. Persiapan naik karena tadi sarapan dulu. Cuaca hujan. Tadi pagi memutuskan untuk makan dulu sambil masak tadi. Ya, cuaca kabut. Kita nanti akan ke sini, naik bukit ini. Merbabu pagi ini. Sambil menunggu dua cewek bersiap-siap, saya duduk di depan tenda dan menikmati suasana pagi. Ini penampakan bukit yang akan didaki menuju Sabana 2. Perjalanan naik ke Sabana 2. Tadi makan dulu, masak dulu jam 3 sampai jam 4. Masak, makan karena hujan, gerimis. Terus sekarang baru naik jam setengah 6. Kabut juga banyak yang akan sini, apalagi barengan dengan open trip yang dari Jawa Barat. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Sabana 2, kami menyempatkan berfoto-foto dulu di Sabana 1 sambil menikmati suasana pagi di Gunung Merbabu. Lagi di mana? Sini, Bu. 1, 2, 3.
Sesampainya di Sabana 2 dengan menempuh waktu kurang lebih 1 jam, dan kami tidak lupa menikmati keindahan sekitar Sabana 2. Jika ada waktu lagi dan berkunjung ke Merbabu, saya tertarik untuk ngecamp di Sabana 2. Lanjut, kami berjalan menuju puncak Kenteng Songo. Hari masih pagi, jadi jalur belum berdebu dan masih adem. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, kami sampai di pos persimpangan. Di sini ada situs megalitikum batu yang berlubang. Menurut salah satu versi cerita masyarakat yang berkembang, pada zaman dahulu ketika masa kerajaan Mataram, kawasan Gunung Merbabu ini merupakan sebuah kerajaan yang pusat pemerintahannya di puncak Kenteng Songo. 9 batu berlubang di puncak Merbabu konon adalah umpak atau batu pondasi tiang pendopo istana Merbabu. Ada juga ulasan cerita tentang gunung di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak gunung aktif di dunia. Hal ini menjadikannya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tidak hanya itu, gunung berapi di Indonesia memiliki kecantikannya tersendiri, sehingga tidak jarang banyak sekali turis lokal dan mancanegara berbondong-bondong mendaki gunung-gunung di Indonesia. Setelah berjalan 1 jam dari pos persimpangan, akhirnya sampai puncak Kenteng Songo. Di puncak Kenteng Songo terdapat situs megalitikum batu berlubang lagi. Ini beberapa batu yang ada di puncak Kenteng Songo. Sebelah puncak Kenteng Songo ada puncak Triangulasi. Kalau mendaki Gunung Merbabu via Suwanting, maka puncaknya pertama adalah puncak Triangulasi. Sejenak kami beristirahat dan berfoto-foto di puncak Kenteng Songo. Setelah dirasa cukup beristirahat, di puncak Kenteng Songo kami melanjutkan untuk turun ke Sabana 1 kembali. Oh iya, tahu nggak mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi? Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Beberapa di antaranya adalah Indonesia memiliki daratan yang sangat bervariasi akibat 2 lempengan benua, benua Asia dan benua Australia. Di samping itu, negara ini berada pada jalur lempeng dunia yang menghasilkan banyak sekali gunung berapi. Terlebih, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania melintasinya. Jadi, sangatlah wajar kalau hampir di sepanjang pulau muncul gunung berapi, terutama Pulau Jawa. Salah satu gunung yang paling cantik di Indonesia adalah Gunung Merbabu, terletak di sebelah barat Kabupaten Magelang dan sebelah timur Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Dengan ketinggian 3.145 mdpl, gunung ini memiliki 2 puncak yang terkenal, Puncak Kenteng Songo dengan ketinggian 3.142 meter dan Puncak Syarif dengan ketinggian 3.119 meter. Puncak Syarif bisa ditempuh jalur via Tekelan juga, tapi saya belum pernah ke sana. Lain kali kalau ada kesempatan bolehlah ya Merbabu via Tekelan. Lanjut ke cerita ulasan Gunung Merbabu. Sebelum kebudayaan Islam mendominasi, gunung ini atau Gunung Merbabu dikenal dengan Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Menurut sejarah, gunung ini digunakan untuk pertapaan Bujangga Manik sekitar abad ke-15.
Lalu seiring berjalannya waktu, sejarah merubah namanya menjadi Gunung Merbabu, yaitu Mer yang berarti gunung dan Abu yang berarti abu, seperti yang pernah dituliskan dalam sejarah Belanda. Ya, monggo. Jauh mas. 40 menitan. Oh, apalagi barang orang turun. Wah, debu beneran. Soalnya dari atas kepleset terus, gak ada pijakan udah. Hah? Ah, itu yang kanan itu Kenteng Songo yang ada bendera merah putih itu. Yang triangulasi itu yang sebelah kiri. Yang pohon sendiri itu tengah, tahu nggak itu? Itu satu tuh. Dicatatkan, gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Namun, sampai sekarang masih belum ada penelitian lebih lanjut. Akan tetapi, Merbabu disebut sebagai gunung mati, meskipun memiliki 5 kawah, yaitu Kawah Kumbang, Kawah Kendang, Kawah Sambernyowo, Kawah Candredimuko, dan Kawah Rebab. Akibat letusan pada tahun itu, letusan Gunung Merbabu membuat daerah sekitarnya memiliki tanah yang subur. Tidak heran jika di sekitar gunung ini memiliki hutan yang sangat luas. Mau naik lagi coba. Siapa? Aku sama Besti. Nganan tak ngiri. Bagi para pendaki, Gunung Merbabu menawarkan pemandangan eksotis, dihimpit oleh jajaran gunung berapi lainnya seperti Gunung Merapi, Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, dan gunung-gunung lainnya. Sayang, Gunung Merapi tutup dari tahun 2018 dikarenakan aktivitas vulkanik yang tidak kunjung selesai. Padahal ini gunung yang sangat ikonik di Jawa Tengah. Ya, doakan saja semoga Gunung Merapi segera baik-baik saja. Ini akhir cerita pendakian Gunung Merbabu via Selo, dengan menempuh waktu 2 hari 1 malam. Sampai jumpa di cerita main sebentar selanjutnya. Rosotan aja. Nah, As, oleng tasnya. Tempat macam apa ini? Ini dia Patrick. Nah, iso lipat ra apa-apa, aku mau berkepleset ning kene. Iki lho kepleset iki. Terus mandek tadi kono.